Pokoknya bagi teman-teman, adik-adik semua, sudahlah, apa yang belum kita bisa, apa yang teman kita bisa, apa yang teman kita kuasai di pondok ini, ya kamu berarti pasti bisa. Kalau hari ini belum bisa, berarti itu belum, kata Nayef. Insya Allah akan bisa. Ngono Yef ya? Enggak, cari Nayef, enggak. Contohnya, nah Yef acarane mek bal-balan, kok gak iso-iso. Bal-balan kok gak iso-iso. Makin belajar kali pemain profesional nih, Mas Gunawan, paham? Ben sampean rodok kuru. Contoh paling populer pemain bola itu garai Messi. Kayak dilalah aku gak seneng wong Argentina. Aku wis nyawang Argentina sedih. Tapi kebetulan ada satu pemain yang sangat fenomenal dari Argentina namanya Messi. Semua orang tahu betapa luar biasanya bakat yang dimiliki oleh Messi itu. Siapapun tahu. Tapi apapun kita harus respect terhadap orang yang bakatnya biasa-biasa saja, tapi dengan kemauan yang luar biasa, kemudian berada di lingkungan yang tepat, sebagaimana Cristiano Ronaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreator. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga teman-teman semua sahabat ngaji senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menyimak ceramah ngaji terbaru dari Gus Kautsar di acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Az-Zahir Al-Falah Ploso, Kediri. Acaranya pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah 6 Oktober tahun 2023 Masehi. Oke, ini saya persiapkan video ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Al-Mukarram Murabbi Arwahina Simbah Kiai Ahmad Nurul Huda Jazuli, Ummahatil Ma'had Stoyo Putra Wayah Simbah Yai, hadir di tengah-tengah kita ada Mas Autor, ada Mas Baha, ada Mas David, Mas Afi, dan juga beberapa teman-teman yang sangat kami hormati, kami muliakan. Ada para asatidz, para guru, para khudama ihadal ma'had, dan juga beberapa hadirin yang tanpa kita duga beliau berkenan hadir malam hari ini. Ada suhu dari segala aliran saudara Imam Mubarak. Itu beliaunya yang pakai belangkon itu. Beliau adalah santri senior dari Pondok Mangkuyudan. Tapi kayaknya beliau lebih suka dipanggil, lebih suka diberi gelar sebagai sejarawan daripada hanya sekedar santri. Ada lagi teman kita yang sering banyak bantu kita dan kita repoti, saudara Iuhan. Aku sih ngerti iki mau jenenge Iuhan. Jadi aslinya kabeh nyeluke salah, kabeh nyeluke Iwan, padahal ternyata jenenge KTP-ne Iuhan. Padahal lek awake dhewe kabeh ku ngertine jenenge ikhwan. Jadi Iwan itu dari kata-kata ikhwan yang maknanya adalah saudara dan teman.
tapi dia memang nggak suka menjadi saudara dan juga tidak suka menjadi teman. Jadi beliau bikin nama sendiri namanya Iuhan. Itu kayak dulu populer namanya ikan louhan. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Ada tamu lagi yang sangat luar biasa. Sudah berulang kali kami merencanakan ketemu tapi belum pernah ketemu, baru malam hari ini. Beliau Mas Girindra pokoknya mirip partai jenenge. Beliau kebetulan lagi mengabdi di Bojonegoro, kok bener ya, Bojonegoro sebagai Kasat Reskrim di kepolisian. Moga-moga barokah kehadirannya di pondok kita dan juga barokah ikut sholawatan malam hari ini. Moga-moga dimudahkan segala harapan dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi tamu yang juga tidak kita sangka-sangka, kita tidak duga, pemain sepak bola profesional dari klub apa jenenge Persik Kediri, saudara Gunawan. Mas, terima kasih kehadirannya. Moga-moga terus diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan profesinya. Urusan ini bal-balan masalahnya. Jadi wajib sehat, wajib fresh. Ya moga-moga bisa bawa Persik juara lah Mas. Ya juara berapa saja, yang penting juara. Kadang-kadang persepak bolaan kita ini mindsetnya memang salah. Kita ini sulit untuk besar karena memang kita tidak memiliki mindset orang besar. Kita ini kalau lihat judul Indonesia libas Kamboja 4-0 misalnya, tapi akan berbeda judul ketika Mas Barok sebagai wartawan senior. Barok itu pancen profesi ini kan molah malih ngono ya. Profesi ini kadang dukun, kadang santri, kadang wartawan. Lah ketika teman-teman wartawan, teman-teman media misalnya Indonesia melakukan pertandingan dengan Malaysia atau Thailand, kemudian skornya 1-1 atau 2-2, judulnya besar sekali, luar biasa, Indonesia tahan imbang Thailand. Ini mindset, ini murni pola pikir. Harusnya nggak begitu. Supaya kita ada muhasabah, ada introspeksi, harusnya tidak ada yang tidak mungkin kita kalahkan. Tidak ada yang tidak mungkin bisa kita hadapi kalau memang dari awal mental kita ini sudah siap. Tapi moga-moga ini barokah bolo-bolo bal-balan do gelem maulitan, muga-muga terus diparingi gampang, diparingi ya rada menangan ya. Ya cara kalah ya kadang-kadang. Ya minimal di barokatil maulid gak koyo MU lah, kira-kira gitu kira-kira begitu ya. Ya wis lah, artinya tidak sampai menjadi bahan lelucon. Awakmu kok lucu men, apa awakmu cah MU? Kira-kira ya gak lah, paling enggak ya moga-moga enggak selucu itulah. Dan juga banyak teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan teman-teman Az-Zahir semua yang malam hari ini kita bisa adakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga ini benar-benar membuat beliau bangga, beliau ridho dengan kita semua. Apapun banyak harapan kita ucapkan, banyak doa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat maulid malam hari ini. Semoga benar-benar semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang maulid itu minimal, kata Abil Faraj Ibnul Jauzi, beliau mengatakan min khawasi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amanun fi dhalikal am wa bushra ajilatun
fi nailil buhyah wal maram. Sampeyan saged ngoten niku? Dereng. Lah rencanane saged mboten? Oh insyaallah saged. Oh ya wis terserah. Jadi termasuk keistimewaan Maulid itu adalah yang paling utama, kata Abil Faraj Ibnul Jauzi, dia adalah pengaman bagi orang-orang yang merayakannya, bagi orang-orang yang mengadakannya dan mengikutinya, minimal di tahun itu. Lebih daripada itu adalah busyra ajilah fi nailil buhyah wal maram. Dia adalah satu cara untuk kita, artinya maulid itu, ngadakni maulid, mulutan, nekani maulid, semangat melu maulid, itu merupakan satu cara untuk kita menarik harapan-harapan dan doa-doa kita secara lebih cepat. Cara kita untuk ngerek terkabulnya doa-doa kita dengan cara yang lebih ringkes, yang lebih efektif. Selain beberapa catatan yang saya tulis, diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Sultanul Arifin Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, yang setiap maghrib kita ikuti pengajiannya dalam tafsir Jalalain bagi beberapa kelas-kelas senior. Beliau mengatakan bahwa mami muslimin quri'a fi baitihi maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba'a wal bala' wal harqa wal afat wan nakabat wal baliyat wal bughdha wal hasad wa aina su' wal usus an ahli dzalikal bait. Bahwa tidak ada dari kita yang siap untuk mengadakan maulid. Artinya dimanapun kamu berada kemudian coba kamu baca maulid, apalagi itu di rumah kamu, kemudian kamu baca maulid, ya aku kudu ngene iki situasinya, kamu baca saja maulid itu, pokok kowe gelem maca maulid, kata Sultanul Arifin Syekh Jalaluddin As-Suyuti, insyaallah hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan keuangan, itu semuanya teratasi. Bahkan rumah yang biasa dibacakan maulid itu tidak mudah kebakaran. Beberapa waktu yang lalu Bromo itu kebakaran. Nah, makanya sebaiknya kita usuli Bupati Bromo itu untuk mengadakan maulid di Bromo. Nah, makanya Mas Iwan tolong besok kalau ketemu Bupati Kediri matur, kalau pengen kelut aman tidak kebakaran, tolong bacakan maulid mumpung masih bulan maulid. Iya, tidak ada kebakaran di sana, tidak ada pencuri. Omah itu sing biasa diwacakno maulid itu gak gampang dicolong barangi, tidak mudah terjadi pencurian di rumah itu. Dan situasi ini ku tenang, situasi adem, harapannya begitu. Jadi bibarokati qiraati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketidaknyamanan, ketidaktenangan, semuanya tenang, kondusif. Dan yang lebih hebat lagi sebetulnya adalah terusane fa idza mata hawana alaihi jawabu fa idza mata hawana alaihi jawab mungkarin wa nakir. Dan yang paling menyenangkan kalau kita sering baca maulid, insya Allah ketika kita nanti mati, kan kita semua ini akan mati rencananya, insya Allah kita akan diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Setelah tenang ya, pokoknya kamu biasa melu maulidan parani malaikat mungkar nakir, kita ini aktif loh Pak maulidan Pak, saman kok rene maneh nyapo ya, tenang aja, kita ini biasa ikut maulidan, sama nopo gak menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti ndredeg malaikat itu. Iya, kita ini harus hati-hati kalau ngomongkan mati. Makanya kenapa kita ini sama sekali tidak punya kelayaan, siapapun sampean kabeh, kita semua ya, saya ya kamu ya semuanya saja, tidak ada satupun kelayaan untuk kemudian merasa pantas untuk memiliki sifat sombong.
Tidak ada. Karena ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya itu punya catatan yang terus saya ingat-ingat, yakni apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Zainal Abidin. Syekh Ali Zainal Abidin, yakni cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Ali Zainal Abidin itu bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, ajibtu al-mutakabbir al-fakhur alladzi kana bil amsi nutfah summa huwa ghadan jifah. Saya ini heran kalau ada orang yang kemudian berani sombong, kalau ada orang yang punya watak takabur, kalau ada orang yang kemudian semena-mena, padahal dia kemarin masih berupa cairan yang sangat hina. Dia hanya berupa sperma yang tidak berarti sama sekali, dan kemudian beberapa hari lagi, mungkin lusa atau nanti, kemudian dia sudah menjadi bangkai. Terus tengah-tengahnya kok iso diisi nganggo sombong, itu piye ceritane? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, madamal abdu yadunnu anna fil khalqi man huwa syarrun minhu fahuwa mutakabbir. Kamu ini sombong atau tidak, itu cara bacanya itu sepele, gampang. Selama kamu merasa bahwa ada orang yang lebih buruk daripada kamu, berarti kamu itu punya benih-benih watak takabur. Kamu itu kalau merasa bahwa ada orang lain yang kira-kira lebih berkualitas, yang kira-kira lebih rendah secara kualitas daripada kamu, berarti pancen awakmu ki rodok ketemplean benih-benih bakat dari santrine iblis. Ya, karena atraksi pertama kali untuk melawan Allah Subhanahu wa taala itu adalah takabur. Dan itu dilakukan oleh iblis. Jadi ketika kemudian ada orang yang merasa lebih baik dari yang lain, memiliki lebih pantas untuk dimuliakan, dihormati dari yang lain, berarti benih-benih itu ada pada dirinya. Apalagi kita santri, kita selalu sering mendengarkan bahayai dawuh, inna tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Rendah hati, tawadhu, rendah hati ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Itu menjadi penting, harus menjadi ciri khas kita, karena kita tahu semua orang berhasil itu karena kemampuannya untuk mengendalikan egonya, untuk mengendalikan ananiyahnya, keakuannya. Dan kita ini hanya manusia yang sangat lemah, penuh dengan keterbatasan. Kebutuhan kita akan orang lain, ketergantungan kita akan situasi itu sangat tinggi. Makanya moga-moga dengan ngaji kita, dengan kesantrian kita, moga-moga pada akhirnya kita benar-benar secara nyata, zahir batin bisa bersandar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang sekedar omong tok, mencoba menampilkan rasa cinta kita dengan hanya sekedar apa, tidak, tapi memang benar-benar min alamatil habib, min alamatil mahabbah menika mutaba'atul habib fi aqwalihi wa akhlaqihi, termasuk tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah upaya kita semaksimal mungkin untuk mencoba mengikuti beliau dari segi apapun. Ya tidak mungkin untuk kemudian kita ini bisa seperti beliau secara persis, tapi pelan-pelan harus kita ikuti itu. Kembali lagi
terkait masalah maulid. Kula nggih rada gumun sama niku kapan masang umbul-umbul model ngene iki. Nggih, kula niku pancen saya itu kalau diundang maulid nggak begitu suka sebetulnya, tidak begitu tertarik, tapi nek kon maulidan dhewe ngeten iki kula pancen seneng kula niku. Senajan kula nggih mboten ngerti napa-napa. Dan saya juga baru tahu bahwa ternyata teman-teman kita itu kalau sholawatan enak ternyata. Kayak kamu ini walaupun tidak jelas bentuknya, ya memang masih berproses. Tapi insya Allah, kalau kamu terus kamu tingkatkan, kamu pelajari dengan baik, siapa saja bisa. Insya Allah, kaya awakmu ini cara didol ning jaba ngono wis rada lumayan lho Pak. Lho tenan? Iya Pak ya. Gitu Pak Barok gitu. Wis rada lumayan lah, minimal ning musala-musala apa ngono wis payu gini. Atau bahkan mungkin sudah di atas itu, kira-kira. Pokoknya bagi teman-teman, adik-adik semua, sudahlah, apa yang belum kita bisa, apa yang teman kita bisa, apa yang teman kita kuasai di pondok ini, ya kamu berarti pasti bisa. Kalau hari ini belum bisa, berarti itu belum, kata Nayef. Insya Allah akan bisa. Ngono Yef ya? Enggak, cari Nayef. Enggak. Contohnya. Nah, Yef acarane mek bal-balan, kok gak iso-iso. Bal-balan kok gak iso-iso. Makin belajar kali pemain profesional nih Mas Gunawan, paham? Ben sampean rodok kuru. Alhamdulillah. Nggih, ndak ada. Saya yakin tidak ada satupun dari kalian kemudian tidak bisa. Kula wau cerita teng ngene mas-mas niku. Bocah-bocah zahir gak jelas kuwi. Iku manakib, iku setengah apal. Setengah apal manakib itu. Yo gak apal tenan, gak apal, tapi setengah apal. Karena apa? Karena hampir setiap minggu kita baca itu dan semuanya mengikuti. Sebetulnya jarang di antara kita itu kemudian ngapalne Fatihah. Wis gak usah ngel-ngel. Awakmu ku tahu ngapalne jenengmu ora? Gak tahu, tapi tahu lali ora jenengmu. Kamu pernah enggak menghadap kiblat, pegang tasbih misalnya, terus kemudian menghafalkan nama orang tuamu? Podo kambek kowe ngapalne Alfiyah, podo kambek kowe ngapalne Imirti, tahu bukan? Tapi kebutuhanmu terhadap orang tuamu, kecintaanmu terhadap orang tuamu, rasa rindumu terhadap orang tuamu yang membuat tanpa kamu sadari, tahu-tahu ya gak mungkin lali kowe. Bendino kowe iki anake sapa? Ya, samane putane sapa? Apa? Namine sinten? Abdurrahman Al-Kausar. Kok apal sampean, Wah. Oke, nah kan gak ngerti deh ya. Kenapa dia bisa hafal? Ya karena seringnya mengulang-ulangi itu atau seringnya mendengarkan itu. Lah wakadalik sampeyan. Manakib akeh tenan. Manakib dawa tenan akeh tenan, tapi gak sawang-sawang awakmu ya setengah apal, ya rodok kemelelet awakmu. Mas, ya gak paham. Lek gak pahami jelas, tapi gaya kowe. Angger minggu nu kak inceng kok kaca. Gua ya gayanan. Kira-kira malah kaya Pak Fat barang gak patek apal. Mergo Pak Fat iku manakibe ya 3 bulan sekali lah kira-kira begitu, dan itu menunggu undangan. Kalau kita kan enggak. Kalau kalian semua kan enggak. Manakib itu selalu kamu lakukan atas perintah Mbah Yai untuk kamu baca setiap minggu. Wa kadzalik waqiah, wa kadzalik kahfi al-mulk. Kamu itu kan enggak begitu ngapalin, tapi tahu-tahu apal. Sadar apa kowe? Lah ngono ki lho Mas, paham enggak? Apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu cintai, atau apapun yang kamu lakukan secara terus-menerus, pelan-pelan akan menjadi kebiasaan dan keahlian. Saya selalu mengatakan, saya itu mungkin garai anu ya. Contoh paling populer pemain bola itu garai Messi. Kayak dilalah aku gak seneng wong Argentina. Aku wis nyawang Argentina sedih. Tapi kebetulan
Ada satu pemain yang sangat fenomenal dari Argentina namanya Messi. Semua orang tahu betapa luar biasanya bakat yang dimiliki oleh Messi itu. Siapapun tahu. Tapi apapun kita harus respect terhadap orang yang bakatnya biasa-biasa saja, tapi dengan kemauan yang luar biasa, kemudian berada di lingkungan yang tepat, sebagaimana Cristiano Ronaldo. Loh, iya toh Pak? Kan bakatnya biasa-biasa banget. Dia itu kan pantasnya jadi pemain UFC, dan dulu pawakane loh. Lek ndelok pawakane, lho tenan, lek ndelok awake harusnya dia pemain UFC. Tapi karena kemauan yang kuat, ketidaksiapan untuk kalah. Ketidaksiapan untuk kalah. Rasa sakit ketika gagal yang ia miliki membuat orang yang dengan bakat biasa-biasa saja kemudian mampu duduk sejajar, berdiri sama tegap dengan orang yang penuh bakat. Hampir tidak pernah ada pemain dengan bakat senatural Lionel Messi. Artinya apa? Kamu boleh melihat para asatid itu, kamu boleh melihat pak guru yang sangat luar biasa ngajinya itu. Kamu kemudian jangan menganggap beliau-beliau ini hanya karena bakat kemudian bisa menguasai itu semua. Tanpa latihan-latihan, tanpa mutolaah yang rutin, tanpa keistiqomahan dan kemauan yang kuat, maka tidak mungkin beliau sebagaimana kamu lihat. Gak mungkin. Bakat tok tanpa wes saiki ngene. Aku nang ndi cerita, Messi kuwi masih bakate kaya ngono, tapi lek dhek kuwi kelahiran ngadiluwe. Misale lho ya. Ya berapa? Messi itu kalau sampai dilahirkan di Ngadiluwe maka pasti berat. Mempas. Napa nih sebentar pasti? Oh, oke, jajal. Amre pasti pripun? Oh, solutif awak mboten. Amre pasti piye? Gantos power bank. Iya. Jadi Messi itu sudah bakatnya luar biasa, kemudian dia menyadari bahwa saya harus berkembang dan mencari orang yang tepat untuk mengembangkan itu semua dan berada di lingkungan yang tepat sampai dia kemudian menjadi Lionel Messi hari ini. Wakadali Cristi pun seperti itu. Ketika semua orang meremehkannya karena melihat mungkin masa depan pemain bola itu nggak jelas, kemudian dia sendiri kayaknya juga mungkin dilihat ya kayak gitu-gitu aja. Tapi dia punya kemampuan pada akhirnya membuktikan itu semua. Ngeri pada akhirnya. Saking ngeri nih, saking pengaruhnya Cristiano Ronaldo. Iku mek sekedar geser tempat air minum saja itu sudah membuat banyak orang kalang kabut. Wow. Wong iku nek pancen kadung istimewa, ya istimewa dalam semua hal. Dalam semua hal. Makanya ketika kamu kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi santri, moga-moga benar-benar jadi santri yang istimewa. Kamu harus berhasil, kamu harus benar-benar mantap, khususnya kamu harus benar-benar muktabar, artinya benar-benar diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Dhunnun Al-Misri, kenapa? Ini mumpung kita bahas Messi sama Cristi ya. Pancen cara kita awake dhewe wong kaya Cristi ku penting. Mergo madarul kalam iku ala arba'. Yang pertama adalah hubbul jalil wa bughdul qalil wa tiba'u tangzil wa khaufut tahwil. Tapi aku kelingan Messi ku malah kelingan sing pertama ku lho. Kelingan Messi, kelingan Cristi lho. Jadi pribadi yang mumpuni itu harus mampu meramu 4 hal ini menjadi satu dalam dirinya. Yang pertama adalah hubbul jalil wa bughdul qalil. Iki ngomong nih Cristi iki loro iki duwe deh. 2 ini saja sudah mampu membuat dia seperti Cristi. Hubbul jalil wa bughdul qalil. Artinya memang dia ini adalah orang yang benar-benar pengen, benar-benar mau, benar-benar karep untuk mencapai hal-hal yang besar dan sangat tidak nyaman, tidak bisa tidur, bahkan menangis
kalau kemudian dia hanya mendapatkan sesuatu-sesuatu yang kecil-kecil. Lah ini ngomongin santri waduh ae. Awakmu ojo sampai malih dadi bocah sing harapannya, cita-citanya hanya begitu-begitu saja. Yang penting sekarang saya diperintah mondok oleh orang tua saya dibuang di pelosok, ya sudah. Pasti pada akhirnya nanti saya akan diambil lagi. Belum tentu. Belum tentu orang tuamu kangen. Nah, itu. Lho ki, Pak. Wong tuamu kuwi saiki dina nyapa setiap Ahad lagi atau apa, setiap Kamis ngendangi awakmu. Mergo gak tahu cetha awakmu metu rasa kangene, lan gak ngerti kelakuanmu. Tapi ketika kamu kemudian pulang hanya 2 hari di rumah atau 5 hari di rumah kayak kemarin itu, mulai sedih wong tuamu nyawang awakmu. Wong sedih mesti, "Beyo bocah koyo ngene bentuke." Awakmu iku lek ning pondok jam 3:15 bangun. Ini terjadi apa tidak di rumah? Nah, ngono bagus itu. Jangan sampai ada bohong di bulan Maulid. Paham ya? Itu bagus itu. Dan orang tuamu pun tidak memiliki rasa yang cukup tega untuk membangunkan kamu jam 3:15. Mengingat kamu tidurnya mungkin jam 11:30, jam 12. Padahal di pondok kamu bisa tidur 12:30, jam 1, jam 3:15 kamu tetap harus bangun. Iya apa tidak? Berangkat gak jamaah? Ke masjid, ya dah. Paling kan bocah siji loro sing pancen wis badukan sesat kan wis biasa lah ya. Sing tahu-tahu pamitnya ke jeding tapi tidak kembali lagi. Kan pasti ada aja orang-orang sesat dalam setiap generasi. Sudah biarkan itu, enggak apa-apa. Kalau enggak ada malah enggak bagus untuk pelengkap pondok. Karena ya apapun dalam kamu harus tahu. Semua hal yang tampak indah itu harus ada tempat pembuangan sampah. Nah, bocah-bocah model-model sampah ini penting untuk menyempurnakan keadaan, paham ya? Bagus itu bagus. Kadang-kadang malah rahmati Allah Taala gampang mudun yang bocah model ngono kuwi. Jam 3:15 kamu bangun, langsung berangkat jamaah. Wos, deresan sembarang kalir jam 3:30, jam 4 wis teko masjid. Kalau di rumah ke masjid enggak kalau subuh? Iya, bagus. Enggak apa-apa, bagus. Tapi itu kalau kamu latih, kamu kalau kemudian itu kamu biasakan, pada akhirnya kamu berada di titik tidak nyaman kalau kamu tidak berangkat ke masjid. Banyak faktor kenapa kamu tidak berangkat ke masjid. Di antaranya adalah kowe iki ya wedi lek diarani sok khusuk ngono ya wedi kowe. Apa mulai ning omah maghrib ngono jamaah buka? Jamaah ya? Ya bagus. Zuhur? Awakmu cara ning omah jamaah 5 waktu. Iku jangankan kamu sendiri, malaikat pun girap-girap nyawang-nyawang ya. Bocah iki ketemplekan apa kok ning omah nggih. Moga-moga hal-hal baik yang ada di pondok yang sudah biasa kamu lakukan, moga-moga bisa kamu istiqomahkan ketika kamu berada di rumah. Yang paling penting, muga-muga barokah awakmu ngaji, barokah awakmu nderek mbah yai, barokah awakmu nderek di guru-gurumu, muga-muga awakmu kabeh didadekno bocah sing bekti. Bocah-bocah yang berbakti kepada orang tuanya. Di antara acara malam hari ini yang paling penting adalah wujud syukur kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Acara malam hari ini adalah satu perwujudan cara kita bersyukur kepada Allah lewat beliau-beliau yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Babuna ilallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa babuna ila Rasulillah kasratus shalah alaih. Cara kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu ya memang pintu satu-satunya adalah Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita nyampe ke Kanjeng Nabi paling efektif adalah memperbanyak baca sholawat. Di antara dawuh Mbah Kanjeng Nabi, kenapa kita ini penting untuk memiliki rasa syukur? Karena inna ashkaron nasi ilallah ashkaruhum alinnas.
Orang yang paling pintar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling pintar berterima kasih kepada sesama. Dan di antara sesama yang paling berjasa kepada kita itu tidak ada kecuali orang tua kita. Moga-moga kula sampeyan kabeh muga-muga didadekne wong-wong sing iso bekti, iso ngabdi, iso nderek ning wong tuwa, iso maremne wong tuwa, iso dadi jariyahe wong tuwa. Muga-muga awake dhewe estu-estu dadi wong-wong sing apik ning ngarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga barokah maulid iki atimu paringi padang, pikiranmu paringi padang, ngajimu diparingi gampang, jamaahmu yo diparingi enteng. Bar iki kok Kak Jaluk bolo-bolo iki engko ditutup kambek lagu sing wis suwi gak tau dinyanyekno. Apa Pak mau aku mau ngomong apa lali Usman? Ya betul tim dulu. Karena kita ini akhir-akhir ini sering kalau anak-anak baca sholawat itu kan simtudurah modelnya. Lah sholawat kuno itu gak patek diwaca. Makanya Kak Jaluk kok sadurunge didongani, Kak Jaluk kok ditutup gawe lagu-lagu sing rodok kuno, apapun jangan ada yang kita tinggalkan, karena berjanji dan lain sebagainya adalah sholawat-sholawat yang membangun kita sebelum pada akhirnya ada populer karya Sayyid Ali dengan simtudurornya. Semuanya baik, semuanya menarik, cuman jangan kita lupakan yang sepuh-sepuh yang lama-lama. Dan muga-muga barokah maulid iki pondok awake dhewe sae. Dan khususnya bi barokatil maulid moga-moga guru-guru kita khususnya Mbah Yai. Kemudian saya juga mohon didoakan moga-moga umi kami Mbah Nyai Jamilah moga-moga tansah pinaringan sehat wal afiah. Samantungano moga-moga guru-guru awake dhewe kabeh panjang umur. Moga-moga iso nunggoni awake dhewe kabeh, mangestoni awake dhewe kabeh. Insyaallah. Dan moga-moga beliau-beliau berkesempatan melihat kita menjadi orang yang diharapkan oleh beliau-beliau itu. Sampeyan sing tenang, sampeyan sing toto, ojo nakal-nakal. Yo nakal itu sebetulnya nakal itu sejalan lurus dengan kreatif ya. Karena hanya teman-teman yang agak usil yang punya kreativitas dan anak-anak yang kreativitas yang kemudian mampu bertahan dan beradaptasi. Sementing ini, kreativitasmu, nakalmu iku syaratnya mek sitok. Ojo sampai dalam rangka maksiat ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyukru iku tarkul maksiyah. Dari sekian banyak takrif atau dari sekian banyak definisi syukur, iku sing paling kacekel. Asyukru itu tarkul maksiyah, bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menggunakan apapun kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sarana, sebagai jalan untuk maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi nikmat. Kowe arep nyapo terserah, kowe arep nglakoni apa terserah, kowe arep ndagel model piye terserah, kamu akan melakukan kreativitas model apapun terserah. Tapi pisan, dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu berada, dalam situasi apapun kamu berada, tolong jangan pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wae bentuke, apa wae bentuke, dalam bentuk apapun, entah itu tarkul wajibat atau fi'lul manhiyat, entah itu bersifat meninggalkan kewajiban-kewajiban yang memang harus kita lakukan, semisal salat dan lain sebagainya, atau fi'lul manhiyat, melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tenan kuwi, apa wae bentuke. Kamu kan nggak mungkin, tidak mungkin kemudian kayak Pak siapa namanya, Pak pengurus itu kemudian bisa mengawasi kamu 24 jam sehari, tidak mungkin. Walaupun saya punya banyak kenalan kasat reskrim kayak Bang Giri begitu, nggak mungkin punya kemampuan ngawasi kamu terus-menerus. Tapi sadarlah bahwa kamu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kelakuan kamu yang tidak terekam oleh Allah
Azza wa Jalla. Moga-moga semua kesalahan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan di masa-masa yang akan datang. Saya pikir hanya itu. Moga-moga sekali lagi maulid ini benar-benar makbul indallah subhanahu wa ta'ala. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai kita nyimak video ngajinya Gus Kausar di pondok beliau di Pondok Pesantren Az-Zahir Al-Falah Pelosok Kediri. Ini kan acaranya tadi acara mauludan ya, maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disampaikan Gus Kausar di awal ngajinya adalah ya soal maulid. Barang siapa yang mengikuti maulid itu, kata Gus Kausar, menurut Abil Faros Ibnu Zauzi, maaf kalau saya salah sebut nama ulamanya, bahwa mengadakan maulid atau mengikuti acara maulid merupakan suatu acara yang, maksudnya bukan acara, suatu cara menarik doa ataupun harapan kita, agar harapan-harapan kita itu tercapai dengan cara yang lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih dimudahkan gitu. Nah, apalagi kalau kata Gus Kausar, kalau kamu baca maulidnya itu di rumah ya, kata Sultan Arifin Syekh Jalaluddin As-Suyuti, hal-hal yang terkait ekonomi itu insya Allah teratasi. Mungkin ya soal mungkin yang ekonominya agak ada masalah mungkin akan lebih mudah teratasi gitu. Lalu apalagi rumahnya yang sering dibacakan juga tidak akan kebakaran gitu, kata Gus Kausar. Dan kata menurut tadi ya saya Jalaluddin As-Suyuti, bahkan tadi menyinggung soal yang Bromo kebakaran juga ya. Itu Bromo kebakaran, kalau biar aman diadakan maulid saja, kata Gus Kausar. Diadakan mauludan di Gunung Bromo. Lalu ada lagi yang disampaikan yang paling menyenangkan ketika baca maulid, maka dimudahkan kita ketika menghadapi pertanyaan malaikat munkar nakir. Dan kita kan, kata Gus Kausar, kita semua kan nantinya pasti akan meninggal ya. Nah, nanti insya Allah dimudahkan. Dan masih banyak lagi ya yang disampaikan Gus Kausar di acara kali ini. Dan pada acara kali ini Gus Kausar didampingi oleh putranya sendiri, Gus Nayef. Jadi sedikit ada guyonan dengan Gus Nayef juga. Lalu di akhir tadi ngomongin soal perbedaan ya antara intinya pencapaian seseorang itu antara Messi dan Ronaldo itu bedanya itu di mana. Dan tadi kan kalau Messi itu kan gini dan kalau Ronaldo begini, jadi pencapaiannya itu lebih bagus yang Ronaldo, walaupun yang bakat yang dipunyai Lionel Messi itu lebih lebih bagus ya, bakat sepak bola yang tidak ada yang bisa melebihi Lionel Messi. Tapi Cristiano Ronaldo yang punya bakat biasa-biasa saja tapi bisa menjadi menjadi pemain yang disukai oleh banyak orang, bahkan karirnya juga bagus, menjadi pemain profesional juga. Nah, itulah mungkin yang bisa saya ulas sedikit ya tentang ngaji kali ini. Kalau ada salah maupun kurang, mohon maaf. Bagi teman-teman yang sudah nyimak videonya selesai, pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri dan mengambil manfaatnya, dan semoga juga bermanfaat bisa menjadi
ilmu tambahan, bisa menjadi bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.